Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Sustolamsyah, nomor absen 34 dari kelas 12 IPS 3 akan menjelaskan tentang Omnibus Law dan pendapat saya. Omnibus Law sendiri diartikan sebagai metode digunakan untuk mengganti dan atau mencabut ketentuan dalam undang-undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang ke dalam satu undang-undang atau tematik. Menurut rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja RUU Cipta Lapangan Kerja, Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan pelindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, UMKM, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat percepatan proyek strategis nasional. Tujuan Omnibus Law ini sendiri: 1. Kemudahan pelindungan dan pemberdayaan UMKM serta perkooperasian. Kemudian ada peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategi nasional. Sangat singkat sekali pendapat saya tentang Omnibus Law ini, yaitu saya setuju sekali karena tujuan pemerintah untuk memperkembangkan ekonomi dengan sistem percepatan Omnibus Law ini sendiri mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin pesat dan investasi di lingkungan wirausahawan dan usaha-usaha kecil akan meningkat juga. Untuk aksi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja terus bergulir hingga hari ini. Meski undang-undang tersebut telah resmi diundangkan, salah satu pihak yang gencar menyampaikan penolakannya adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Nah, di sini saya akan menampilkan beberapa penolakan atau demo tentang Omnibus Law ini atau Undang-Undang Cipta Kerja ini terhadap masyarakat buruh yang tidak setuju tentang hal ini. Silahkan melihatnya. Aksi KSPI demo buruh dan penolakan UU Cipta Kerja. Nah, menurut artikel kompas.com, aksi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja terus bergulir hingga hari ini. Meski UU tersebut telah resmi diundangkan, salah satu pihak gencar menyampaikan penolakannya adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). KSPI menganggap sejumlah poin yang ada dalam UU itu justru merugikan para buruh, mulai dari adanya pondasi kontrak seumur hidup, status pekerja outsourcing, sistem upah murah, hingga nilai pesangon yang dikurangi. Untuk itu beberapa aksi di lapangan digelar di berbagai lokasi untuk menunjukkan penolakan yang ada. Tidak ada hanya itu, KSPI juga sudah mengajukan gugatan atas UU Cipta Kerja ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin. Permohonan KSPI telah terdaftar di MK dengan nomor tanda terima. Menunggu hasil MK saat dikonfirmasi Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar Cahyono, menyebut pihaknya bersama para buruh dan pekerja akan terus melakukan tuntutan untuk pembatalan, pencabutan atau revisi UU Cipta Kerja. Masih bergelar aksi demo bersamaan dengan persidangan di MK juga akan diawali dengan aksi, ujarnya kepada kompas.com Rabu 11 bulan November 2020. Aksi tersebut ditanya tentang langkah apa selanjutnya akan diambil. Kahar menyebut KSPI masih menunggu hasil dari MK. Terlepas dari semua kemungkinan yang bisa terjadi, Kahar mengatakan masih menyimpan optimisme yang tinggi bahwa apa yang mereka suarakan selama ini akan membuat hasil. KSPI optimis permohonannya bakal dikabulkan, karena itulah kami memilih ke MK, pungkas Kahar. Hal senada juga diungkapkan oleh Presiden KSPI Said Iqbal. Aksi ini adalah aksi yang akan dilanjutkan terus-menerus agar memastikan bahwa Omnibus Law UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibatalkan, dicabut atau direvisi oleh DPR melalui legislative review ataupun melalui MK judicial review, kata Said dalam pernyataan resminya Senin
tanggal 9 bulan November 2020. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.